Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Setelah tidak mendengar jawaban lagi dari Haesong, Sua pun mencari tahu di mana alamat nomor telepon umum itu berada. Dan kemudian pergi menolong Haesong. Sua pun akhirnya bertemu dengan Haesong dan merawatnya. Keesokan paginya, Haesong sudah baikan, dan Sua pun bertanya apa yang terjadi. Haesong pun menjawab kalau dia berusaha untuk kabur saat dipindahkan. Dan kemudian memberitahukan Sua kalau Myongju lah yang membunuh ayahnya. Di tempat lain, Myongju mendapatkan surat pemecatan dari Yayasan Byongmun. Jaemun juga berkata kalau para direktur yang mendukungnya pun sudah tidak lagi mendukungnya. Tapi Myongju hanya bertanya tentang Haesong. Jaemun berkata kalau surat penangkapannya sudah terbit. Namun Myongju tetap berkata untuk segera menangkap Haesong. Kembali ke tempatnya Haesong dan Sua. Haesong menceritakan segalanya. Kalau Myongju lah dalang dari semua pembunuhan yang terjadi. Haesong juga berkata kalau dia akan mengincar orang-orang terdekatnya. Maka dari itu dia meminta Sua untuk tetap di rumah aja. Sua juga memberikan Haesong brosur orang yang sedang buron. Setelah itu, Haesong meminta Sua untuk menghubungi timnya. Akhirnya, timnya Haesong pun berkumpul di tempatnya Sua dengan cara menyamar. Di sana mereka berpikir bagaimana cara mereka dapat menemukan jalan keluar untuk kekacauan ini. Tapi Mi-jung tiba-tiba berkata kalau masih ada cara kok. Kilas balik kita melihat kalau saat polisi datang ke tempatnya Haesong, ternyata, Mi-jung berhasil menyalin lagi rekaman itu ke USB yang lain dan menaruhnya ke sofa di rumah Haesong. Namun masalahnya, USB itu tertinggal di rumahnya Haesong dan mereka bingung gimana cara mengambilnya karena pasti polisi menjaga tempatnya Haesong. Sua pun memberikan saran gimana kalau dia aja yang mengambil USB-nya. Tapi Haesong tidak setuju akan hal itu karena itu berbahaya. Saat hendak pergi, tiba-tiba polisi datang ke hotelnya Haesong untuk menangkapnya. Mereka pun mau tak mau harus melompat keluar jendela untuk kabur dari para polisi. Di saat krisis ini, akhirnya Haesong meminta Sua untuk pergi dan menolong para murid. Dan Haesong yang akan menjadi pancingan untuk para polisi supaya Sua bisa kabur. Sementara itu, Haesong berlari untuk mengelabui para polisi. Sedangkan di Yayasan Byongmun diadakan sidang untuk meminta Myongju untuk mundur. Tapi Myongju tidak takut dan balik mengancam para direksi yayasan untuk mengumpulkan persetujuan lebih dahulu, yaitu dari 3/4 murid dan anggota fakultas, sebelum memecatnya. Dan sebelum hal itu bisa dilakukan, ingatlah, kalau aku masih menjadi tuan kalian. Dan kemudian Myongju pergi dari sana. Di tempat lain, tepatnya di sekolah, Sua menempelkan pemberitahuan mengenai keberatan tentang peraturan yang baru. Kita juga melihat bahwa ada seseorang yang mengambil USB yang ada di sofanya rumah Haesong. Dan ternyata itu adalah orang kepercayaannya Direktur Kim, si Kong Jin-sang. Kong Jin-sang kemudian datang menghampiri Haesong. Jin-sang juga berkata kalau dia sudah mendengar rekaman itu. Dan walaupun dia tidak mau mengakuinya, dia berkata kalau Haesong benar. Kilas balik kita melihat kalau sebelumnya ternyata Haesong pergi menemui Jin-sang untuk meminta bantuannya. Di sana Haesong berkata kalau Myongju lah dalang dari semua ini. Jin-sang berkata mana buktinya. Dan Haesong berkata itu ada di USB yang ada di rumahnya. Dan meminta Jin-sang untuk mengambilnya, dengan imbalan kalau Jin-sang akan mengetahui kebenarannya. Kembali ke masa sekarang, Jin-sang berkata kalau dia hanya bisa membantu sampai sini aja, dan sisanya terserah pada Haesong untuk membersihkan namanya dan kemudian pergi. Keesokan harinya, Haesong mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sedangkan di sekolah, Myongju melihat apa yang telah dipasang oleh Sua kemarin malam, dan Sua pun datang menghampiri Myongju untuk mengkonfrontasinya tentang peraturan yang baru untuk segera dicabut. Secara tiba-tiba, Myongju mengiyakan untuk membatalkan semua peraturan baru yang dia buat. Tapi dengan satu syarat, yaitu Sua harus berhenti dari sekolah. Sua kaget mendengar itu, tapi dengan mudahnya Myongju berkata, "Lu mau melindungi anak-anak tapi tanpa pengorbanan? Enak aja kali ya," dia pikirnya. Sua dengan berani berkata kalau dia akan berhenti dari sekolah. Tapi Myongju harus menepati janjinya. Pembicara mereka ini ternyata didengar oleh Yoo-jung. Kembali ke ruangannya Myongju, ternyata dia tidak benar-benar berniat untuk membatalkan peraturan itu. Dia hanya mengiyakan untuk membantunya membatalkan proses pemberhentiannya aja. Myongju kemudian menyuruh Jaemun untuk mengumpulkan para murid di aula utama sekolah untuk mendukungnya. Di kantor polisi, Haesong memperdengarkan soal rekamannya itu kepada si antek detektif Myongju. Si antek detektif itu masih tidak percaya akan rekaman itu. Tapi ternyata di rekaman itu juga terekam kejadian di mana Direktur Kim dibunuh. Kilas balik kita melihat saat Direktur Kim dibunuh, handphonenya itu ternyata terjatuh dan merekam semua kejadian saat Jaemun membunuh Direktur Kim. Hal ini membuat si detektif tidak bisa berkata apa-apa. Haesong kemudian mengancam detektif Cho akan membeberkan hubungannya dengan Myongju.
Di aula utama sekolah, Myungju berpidato untuk berusaha membujuk semua murid yang ada di sana untuk mendukungnya. Tapi tiba-tiba di tengah itu, Yujung berkata bagaimana dengan Bu Guru Osua. Kenapa Myungju membuatnya berhenti? Yang membuat semua murid menjadi kaget. Yujung berkata kalau dia mendengar semuanya. Kalau Myungju memaksa Sua untuk berhenti. Semua murid merasa tidak senang akan ketidakadilan ini, dan semuanya mulai menantang Myungju. Yujung juga memberanikan diri berkata kalau Myungju lah yang harusnya berhenti yang didukung oleh semua murid yang ada di sana. Di kantor Bin, akhirnya surat penangkapan Myungju dan Jaemun keluar, dan mereka pun bersiap untuk menangkap mereka berdua. Kembali ke hall sekolah, Jaemun mengabarkan ke Myungju bahwa surat penangkapan untuk mereka sudah keluar. Myungju kemudian menelepon Haesong, dan Haesong menjawab bahwa sebentar lagi kita akan bertemu. Myungju tapi menjawab nggak tahu kalau kita bisa bertemu lagi kapan. Dan berkata bahwa di dunia ini ada satu hal yang adil buat semua orang, dan itu adalah kematian. Dan Myungju langsung memutuskan sambungan teleponnya. Haesong langsung memacu mobilnya dengan kencang. Tak lama kemudian terdengar bunyi sirene kebakaran, dan air pun keluar. Tapi ternyata yang keluar itu bukan air melainkan bensin. Myungju kemudian muncul dan berkata bahwa bensin ini akan membakar semua yang ada, dan meminta mereka semua untuk tidak bergerak. Si gila Myungju ini mengharapkan kalau mereka semua akan mati bersama. Tak lama kemudian, Haesong pun sampai ke sekolah. Namun Myungju tidak bergeming sehingga mau nggak mau Haesong menyerahkan pistolnya kepada Myungju. Haesong meminta Myungju untuk melepaskan setiap murid yang ada. Tapi Myungju berkata kalau itu semua sudah terlambat. Tak lama kemudian Yena datang dan berkata untuk tidak melakukan hal ini. Haesong kemudian berkata bahwa kalau Myungju berhenti sekarang, segala sesuatu bisa kembali normal. Tapi karena Myungju sedang nggak waras pikirannya, akhirnya dia memutuskan untuk menembakkan pistol ke kepalanya. Namun Sua bergegas untuk mencegah hal itu terjadi. Saat kejadian itu, lighter yang dipegang oleh Myungju terlepas, dan Haesong dengan sigap bergerak untuk menangkap lighter itu. Dan untung aja itu berhasil ditangkap. Semua murid yang ada pun jadinya bersorak-sorai akan hal ini. Pada akhirnya, Jaemun dan Myungju pun berhasil ditangkap. Namun sayangnya, tak lama kemudian Haesong tiba-tiba jatuh pingsan, yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik. Keesokan harinya, Haesong akhirnya bisa bangun. Dokter mengindikasikan kalau Haesong kena gegar otak ringan, tapi untungnya tidak kenapa-napa. Di sana Haesong bertanya apa yang terjadi dengan Myungju dan Jaemun. Han Seok-ho berkata kalau mereka sedang diadili, tapi masalahnya Jaemun terus berkata kalau dia melakukan ini semua sendirian. Wah, loyal banget ya dia. Haesong pun berkata biarkan dia pergi menemui Jaemun. Haesong pun bertemu dengan Jaemun, dan di sana dia berkata bagaimana dia bisa setia dengan satu orang. Haesong menyelidiki bahwa Jaemun sudah kenal Myungju sejak dulu. Haesong berkata ya kalian memang sudah seperti keluarga. Tapi sebenarnya tindakan Jaemun ini telah menghancurkan hidupnya Myungju. Dan bagaimana dengan Yena yang telah melihat semua kelakuan ibunya itu? Apa dia akan bahagia? Haesong kemudian berkata semua pilihan ada di tangannya Jaemun. Apa yang akan membantunya? Dan jangan membuatnya menderita lebih jauh. Haesong pun pergi dari tempat itu dan kata-katanya membuat Jaemun jadi berpikir. Di persidangan, kita melihat Jaemun ditanya oleh jaksa tentang pendapatnya mengenai Myungju. Sebelum menjawab, Jaemun pun melihat ke arahnya Yena. Dan setelah itu, dia mengatakan semua kebenaran yang telah terjadi selama ini. Akhirnya sadar juga ya dia. Myungju yang mendengar ini tidak terima dan mengatai Jaemun sebagai pengkhianat. Kita juga lihat hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup atas Myungju atas semua tindakan yang telah dilakukannya selama ini. Yena pun yang melihat ini akhirnya menangis. Tapi untungnya ada Yujung yang ada di sana untuk menguatkannya. Yena kemudian mengambil waktu untuk mengunjungi Myungju di penjara. Dan di sana Yena berkata kalau dia akan berhenti sekolah dan ingin memulai kembali dari awal sendirian, tanpa bantuan siapapun. Yena juga berkata kalau dia sangat menyayangi ibunya itu, dan meminta maaf kalau butuh waktu untuk memahaminya. Hal itu terus saja membuat Myungju sedih dan akhirnya dia pun menangis. Di sekolah, para murid mendapatkan kunjungan dari Haesong. Di sana Haesong berniat untuk mengatakan kata-kata perpisahan kepada teman-teman sekelasnya. Walaupun sepertinya teman-teman sekelasnya itu pada cuekin Haesong. Tapi sebelum Haesong pergi, dia tiba-tiba mendapatkan pesan dari pesawat kertas dari teman-teman sekelasnya yang mengucapkan perpisahan dan mendoakan Haesong. Sweet banget ya teman-teman sekelasnya. Kompak banget mereka. Saat sedang membereskan rumah, Haesong menemukan jejak bintang yang ditinggalkan ayahnya. Haesong jadi mengingat kembali tentang kenangan masa kecilnya ketika dia membahas tentang bintang utara. Ayahnya kemudian berkata bahwa dia menyembunyikan bintang itu. Dan ketika Haesong kecil bertanya kenapa, ayahnya itu berkata itu untuk Haesong temukan nanti. Haesong kemudian menemukan jejak-jejak bintang lain yang ditinggalkan dan mulai mengikuti arahnya. Ketika mencoba mencari tahu lebih dalam lagi, Haesong menemukan di bawah bintang itu tersimpan sesuatu.
Hesong mencoba untuk membukanya. Dan ketika dia membukanya, Hesong menemukan emas yang tersimpan di bawah bintang itu. Wah, jadi artinya emas itu benar-benar ada ya sahabat tonton. Dan selama ini ayahnya Hesong yang telah mengambilnya. Hal ini membuat Hesong kaget. Hesong kemudian melaporkan hal ini kepada An Sok-ho bahwa misinya telah diselesaikan. Kita kemudian beralih ke 5 tahun kemudian, di mana di dalam mobil, Sua ketemuan dengan murid dia yang dulu pertama kali diajar. Di sana, Sua juga menunjukkan kalau Dongmin sekarang telah menjadi penulis novel. Sua juga memperlihatkan bahwa dia sekarang telah mendapatkan sertifikat mengajar, dan mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya dulu, walaupun itu membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya kita melihat Yujung melamar untuk bergabung dengan Bin, dan bekerja keras meraih mimpinya untuk menjadi rekan kerja Hesong. Sedangkan Yena melakukan apa yang dia inginkan, yaitu menjadi pelukis. Dia pun masih berteman dengan Yujung sampai sekarang. Sedangkan An Sok-ho sekarang naik pangkat menjadi direktur Bin. Yonghun akhirnya menyerah untuk mengejar Mijung. Tapi yang lucunya, malah Mijung tiba-tiba tertarik kembali ke Yonghun. Dan Hesong berkata mungkin dia akan segera menjadi paman. Hahaha, kocak sih ini. Malam harinya, mereka semua pun berkumpul di kedainya Sua. Dan ketika masuk, dia berkata kalau harta karun itu mungkin tidak terlalu jauh letaknya. Hartanya Hesong adalah orang-orang terdekatnya. Dan masa-masa yang mereka habiskan bersama-sama, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Tiap momen itu berkilau, dan berharap kita semua bisa menemukan harta karun kita masing-masing. Walaupun butuh waktu, semoga kita semua menemukan cahaya yang terhangat dan paling terang. Kita juga melihat Hesong akhirnya melamar Sua dengan memakaikan Sua cincin di jari manisnya. Mereka pun menutup momen itu dengan ciuman manis di antara mereka. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Duh bener ya, masa lalu yang belum selesai kan selalu kembali kepada kita. Entah itu kesedihan maupun kebahagiaan. Entah itu cinta maupun benci. Makanya, yang paling benar itu nerimo dan move on. Tapi itu gampang diucapkan, tidak gampang dilakukan. Namun ya, demi melanjutkan hidup, kita harus melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu. Sampai jumpa di drama lainnya, sahabat nonton.